Terima kasih Dr. Raisa. Saudara-saudara, hari ini kami akan melaporkan kembali kinerja data di bidang kesehatan yang kita himpun dari kemarin pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan hari ini. Kita telah melakukan pemeriksaan spesimen untuk hari ini sebanyak 22.183 spesimen. Sehingga total spesimen yang telah kita periksa sampai dengan saat ini secara kumulatif adalah 968.237 spesimen. Dari hasil pemeriksaan ini kita dapatkan kasus konfirmasi positif untuk hari ini sebanyak 1.863 orang. Sehingga total menjadi 68.079 orang. Sebaran dari kasus positif yang kita dapatkan pada hari ini, Jawa Timur melaporkan 366 kasus baru dan 205 sembuh. Kemudian DKI Jakarta 357 kasus baru dengan 147 sembuh. Jawa Tengah 205 kasus baru dan 70 sembuh. Sulawesi Selatan 166 kasus baru dan 15 sembuh. Sumatera Utara 156 kasus baru dan 10 sembuh. Ada 17 provinsi yang hari ini melaporkan kasus baru di bawah 10. Dan 7 provinsi yang hari ini melaporkan tidak ada penambahan kasus. Di antaranya adalah Bangka Belitung, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Papua Barat. Beberapa provinsi melaporkan kasus sembuh yang lebih banyak dibanding dengan kasus baru. Sebagai contoh, Bali hari ini melaporkan 31 kasus baru dan 45 sembuh. Papua 17 kasus baru dan 23 sembuh. Maluku 7 kasus baru dan 52 sembuh. Nusa Tenggara Timur 3 kasus baru dan 37 kasus sembuh. Aceh 1 kasus baru dan 9 sembuh. Bangka Belitung tidak ada kasus baru, 3 sembuh. Kalimantan Barat tidak ada kasus baru, 1 sembuh. Kalimantan Utara tidak ada kasus baru, 2 sembuh. Sumatera Barat tidak ada kasus baru, 10 sembuh. Riau dan Papua Barat masing-masing tidak ada kasus dan masing-masing 1 orang sembuh. Sehingga total sembuh hari ini adalah sebanyak 800 orang. Sehingga akumulasinya menjadi 31.585 orang. Saudara-saudara, penambahan kasus yang cukup banyak, 1.853, ini tidak serta-merta meningkatkan secara signifikan jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit. Karena sebagian besar kasus yang kita dapatkan ini adalah orang-orang yang dengan gejala minimal atau gejala yang sangat sedikit, sehingga tidak merasakan sakit dan tidak ada indikasi untuk diisolasi di rumah sakit. Namun kita meminta mereka melaksanakan isolasi secara mandiri dengan mematuhi secara ketat tentang pedoman pelaksanaan isolasi mandiri di rumah agar tidak menjadi sumber penularan baru di tengah-tengah masyarakat. Dan gambaran ini juga memberikan tanda bagi kita bahwa sebagian masyarakat yang masih rentan tertular memang belum secara disiplin mematuhi protokol kesehatan. Ini menjadi hal yang penting karena di dalam kaitan dengan aktivitas produktif yang dilakukan saat ini, persyaratan untuk aman, persyaratan untuk secara disiplin menjalankan protokol kesehatan menjadi mutlak untuk dilaksanakan. Ini yang kita harapkan bahwa ini menjadi kesadaran kita bersama agar penambahan kasus baru bisa terkendali.
Hari ini juga dilaporkan ada 50 orang yang meninggal, sehingga totalnya menjadi 3.359 orang. Saudara-saudara, sebanyak 456 kabupaten kota telah terdampak di 34 provinsi. Dan kita masih harus tetap melakukan pemantauan yang ketat setidaknya untuk 14 hari ke depan bagi orang-orang yang memiliki riwayat kontak dekat dengan kasus konfirmasi positif yang harus kita pantau sebanyak 38.498. Jumlah ini tentunya adalah akumulasi dari yang sedang kita pantau dan yang baru kita temukan dan kita lakukan pemantauan. Pasien dalam pengawasan yang masih tetap harus kita awasi secara ketat di rumah sakit sebanyak 13.636 orang. Saudara-saudara, inilah kinerja yang bisa kami laporkan hari ini. Jelas bahwa proses penularan di luar masih terus terjadi. Ini menandai bahwa memang masih ada pasien atau orang dengan COVID-19 positif yang berada di tengah-tengah masyarakat dan tidak mampu untuk menjaga orang lain agar tidak tertular, tidak menggunakan masker, tidak menjaga jarak. Ini menjadi penyebab utama penularan ini. Dan masih banyak masyarakat yang rentan untuk tertular, karena memang juga tidak mematuhi protokol kesehatan dengan disiplin, dengan baik dan secara bersama-sama. Menggunakan masker dengan benar. Kami melihat banyak yang sudah menggunakan masker, tetapi menggunakan masker dengan benar, ini masih banyak yang belum dilakukan oleh masyarakat. Menggunakan masker hanya menutup mulut saja, ini bagian yang paling banyak, sehingga tidak memberikan perlindungan sama sekali terhadap kemungkinan masuknya droplet melalui hidung. Kemudian tidak rajin mencuci tangan dan tidak menjaga jarak, ini juga menjadi penyebab utama. Saudara-saudara, mari komitmen ini kita perkuat kembali, kita patuhi protokol kesehatan, kita biasakan hal-hal yang membuat kita yakin dan aman terhadap kemungkinan penularan COVID-19. Hanya ini cara yang bisa kita lakukan secara bersama-sama agar permasalahan pandemi COVID-19 ini segera kita tangani dan kita selesaikan dengan baik. Yakin kita bisa melaksanakan ini secara bersama-sama, secara serempak. Terima kasih, selamat sore.